Assalamualaikum, sedulur semuanya, jumpa lagi dengan kami. Semoga sedulur atau palawargi sadayana, diberikan kesehatan, dan juga keberkahan oleh Sang Maha dari segala maha. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, sudi kiranya, palawargi atau sedulur semua, bantu channel ini, dengan menekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share-nya. Kita langsung saja ke pembahasan kali ini. Sampurasun, naskah Uga Wangsit Siliwangi, terasa mengandung hakikat yang sangat tinggi bila telah memahaminya. Karena di dalamnya digambarkan situasi kondisi sosial beberapa masa utama, dengan karakter pemimpinnya dalam kurun waktu perjalanan panjang sejarah negeri ini pasca kepergian Prabu Siliwangi yang ngahiang atau menghilang. Peristiwa itu ditandai dengan menghilangnya Pajajaran. Dan sesuai sabda Prabu Siliwangi, bahwa kelak kemudian akan ada banyak orang yang berusaha membuka misteri Pajajaran. Namun yang terjadi mereka yang berusaha mencari hanyalah orang-orang sombong dan takabur. Seperti diungkapkan dalam naskah tersebut berikut ini. Ti mimiti puya, Pajajaran lengit di alam hirup. Lengit dayahna, lengit nagarana. Pajajaran moal ninggalkan tapak. Jabat tingaran piken nu mapai. Sabab bukti anu kari, bakal rea nu malungkir. Tapi engke jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. Supaya anu lalengit kapang di dewi. Nya bisa, ngan mapaina kudu make kamparan. Tapi anu marapena loba nu asa aing pang pinterna. Mudu are dan hela, yang artinya, semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak. Selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba. Supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. Dan, bahkan berlebihan kalau bicara. Namun dalam naskah Wangsit Siliwangi ini dikatakan bahwa, pada akhirnya yang mampu membuka misteri Pajajaran adalah sosok yang dikatakan sebagai budak Angon atau anak gembala. Sebagai perlambang sosok yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi sebagai orang yang baik perangainya. Sakabe turunan di aku ku ngaing bakal dilanglang. Tapi, ngan di waktu anu prelu. Ngaing bakal datang dewi, nulungan nu barutuh, mantuan anu sarusah, tapi ngan nu hade laku lampahna. Mun ngaing datang, moal kadele. Mun ngaing nyarita moal kadenge. Memang, ngaing bakal datang, tapi ngan kanu rancage hatena. Kanu weru di semua anu saestu. Anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. Nu hade laku lampahna. Mun ngaing datang, tengarupa tenyawara, tapi mere ciriku wawangi. Artinya, semua keturunan kalian akan aku kunjungi. Tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah. Tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang takkan terlihat. Apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan. Yang mengerti tentang harum sejati juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara tapi memberi ciri dengan wewangian. Dikatakan juga apa yang dilakukan oleh sosok budak Angon. Aya nu wani ngorehan terus-terusan. Tengah hiding kapang larang. Ngorehan bari ngalawan sabari sri. Nyaeta budak Angon. Imahna dibirit lewi, pantona batu satangtungan, kahyeman ku handelem, karimbunan ku hanjuang. Ari ngangona, lain kebo, lain embe, lain meong lain banteng, tapi kalakai jeng tutunggul. Inyana jongjon ngorehan, ngumpulkan anu kapanggi. Sabagian disumputkan, sabab acan wayah ngalalakongken. Engke mun geus wayah jeung mangsana, baris loba nu kabuka jeung rareang menta dilalakongken. Tapi, mudu ngalaman loba lalakon, angges nyorang. Undur zaman datang zaman, saban zaman mawa lalakon. Lilana saban zaman, sarua jeung waktuna nyukma, nusumah jeung nitis, laju nitis dipindah sukma. Artinya, ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, rumahnya di belakang sungai. Pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng. Tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari dan mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu datang lagi satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah. Setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dari bait di atas digambarkan bahwa sosok budak Angon adalah sosok yang misterius dan tersembunyi.
Apa yang dilakukannya bukanlah seperti seorang penggembala pada umumnya. Akan tetapi terus berjalan mencari hakikat jawaban dan mengumpulkan apa yang menurut orang lain dianggap sudah tidak berguna atau bermanfaat. Dalam hal ini dilambangkan dengan ranting daun kering dan tunggak pohon. Sehingga secara hakikat yang dimaksudkan semua itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kejadian seperti asal-usul, sebab musabab, dan juga karya-karya warisan leluhur, seperti halnya yang kita baca ini. Di mana hal-hal semacam itu karena kemajuan zaman oleh generasi digital sekarang ini dianggap sudah usang atau kuno, tidak berguna dan bermanfaat. Pada akhirnya yang tersirat dalam hakikat perjalanan panjang sejarah negeri ini adalah berputarnya roda cokro manggilingan atau pengulangan perjalanan sejarah. Gambaran situasi zaman dalam naskah Wangsit Siliwangi diawali dengan lambang datangnya kerbau bule, dan juga monyet-monyet yang kemudian berganti menyerbu selepas kerbau bule pergi. Ilustrasi ini melambangkan saat datangnya para penjajah yang berdatangan ke negeri ini, baik itu Portugis maupun Belanda. Dengan politik adu domba mereka maka terjadi peperangan antar saudara. Sejarah banyak yang hilang dan diputarbalikkan. Seperti yang tertulis berikut ini. Darengeken, nu kiwari ngamusuhan urang, jaradi racanangan bakal nepi mangsa, tanah bugel sisi Cibantan dijieun kandang kebo dongkol. Tah didinya, sanagara bakal jadi sampalan kebo barule, nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. Ti harita, raja-raja dibelenggu. Kebo bule nyekel bubuntut, turunan urang narik waluku, ngan narikna henteu karasa, sabab murah zaman sebehakan. Tidinya, waluku ditumpakan kunyuk, laju turunan urang aya nu lilir, tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. Tinu lalengit tambah loba nu manggihna. Tapi loba nu pahili, aya kabawa nu lain mudu diala. Turunan urang loba nu hanteu engah, yen ges zaman ganti deui lalakon. Tidinya geger sanagara, panto nutup di buburaku nu ngaranter pamuka jalan, tapi jalan nu pasingsal. Nu tutunjuk nyumput jauh, alun-alun jadi suwung, kebo bule kalalabur, laju sampalan nu diranjah monyet. Turunan urang, ngarenah Sri tapi Sri nu teu angges, sabab kaburu, warung beyaku monyet, sawah beyaku monyet, leit beyaku monyet, kebon beyaku monyet, sawah beyaku monyet, cawene rareneh ku monyet. Sagala-gala diranjah ku monyet. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyet. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. Loba nu parae kalaparan, tidinya turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong, sabari nyanyahoanan maresek caturangga. Tapi hante arengah, yen zaman geus ganti deui lalakon. Artinya, dengarkan, yang saat ini memusuhi kita, akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering padahal di pinggir sungai Cibantan dijadikan kandang kerbau kosong. Nah disitulah, sebuah negara akan pecah oleh kerbau bule, yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu. Kerbau bule memegang kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan. Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet, suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar. Tapi banyak yang tertukar sejarahnya, banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu, bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara, pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong. Kerbau bule kabur, negara pecahan diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong, sebab ternyata, pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit, semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Kemudian akhirnya masuk pada masa Perang Dunia II, dengan datangnya pasukan Jepang yang dilambangkan dengan gemuruh yang datang dari ujung Laut Utara. Di mana masa penjajahan Jepang menandai berakhirnya penindasan di negeri ini. Terutama peristiwa jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika, sebagai perlambang dalam naskah Wangsit Siliwangi bahwa situasi carut-marut yang terjadi ada yang menghentikan yaitu orang seberang. Laju hawar-hawar, titungtung sagara kaler ngaguru-ngagulugur, galudra megar kenendok. Genjelong samparan jagat, ari diurang, rame kunu mangpring.
Pangpring sabulu-bulu gading. Monyet ngumpul ting rumpuyuk. Laju ngamuk turunan urang, ngamukna tejeng aturan, loba nu paraeh teboga dosa. Puguh musuh, dijieun batur, puguh batur disebut musuh. Ngadak-ngadak loba nu boga pangkat nu marentah cara nu edan, nu bingung tambah baringung, barudak satepak jara di bapa, nu ngaramuk tambah rosa, ngamukna teu ngilik bulu. Nu barodas dibuburak, nu harideng disieh-sieh. Mani saheng buana urang, sabab nu ngaramuk, henteu beda tina tawon. Dipalengpeng keuna sayangna, sanusa dijieun jagal, tapi, kaburu aya nu nyapihna urang sabrang. Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh, burung menetaskan telur. Riuh seluruh bumi. Sementara di sini, ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit bermunculan di sana-sini. Lalu keturunan kita mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa, jelas-jelas musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri, yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapak. Yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau, sebab banyak yang mengamuk tidak beda dengan tawon, hanya karena dirusak sarangnya, seluruh nusa dihancurkan dan dikejar. Tetapi, ada yang menghentikan adalah orang seberang. Lalu selanjutnya terdapat suatu masa yang digambarkan, dengan munculnya seorang pemimpin negeri ini dengan gambaran sebagai berikut. Laju ngadek Dewi Raja, asalna jalma biasa. Tapi memang titisan raja. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri Pulo Dewata, da pugu titisan raja, raja anyar hese apes ku rogahala. Artinya, lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan raja dahulu kala dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan raja, penguasa baru susah dianiaya. Siapakah sosok yang dimaksud dalam bait ini? Dia adalah Soekarno, Presiden RI pertama. Ibunda Soekarno adalah Ida Ayu Nyoman Rai, seorang putri bangsawan Bali. Ayahnya seorang guru bernama Raden Sukeni Sosrodiharjo. Namun dari penelusuran secara spiritual, ayahanda Soekarno sejatinya adalah Kanjeng Susuhunan Pakubuwono X. Nama kecil Soekarno adalah Raden Mas Malikul Kusno. Beliau termasuk anak ciritan dalam lingkaran Keraton Solo. Silakan dibuktikan. Pada masa kepemimpinan Soekarno banyak terjadi upaya pembunuhan terhadap diri beliau, namun selalu saja terlindungi dan terselamatkan. Selanjutnya setelah berganti masa, digambarkan bahwa, semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Kondisi ini melambangkan pemimpin yang tidak mau mengerti penderitaan rakyatnya. Memerintah tidak dengan hati tapi segala sesuatunya hanya mengandalkan akal pikiran atau logika dan kepentingan pribadi ataupun kelompok sebagai berhalanya. Sehingga yang terjadi digambarkan banyak muncul peristiwa di luar penalaran. Menjadikan orang-orang pintar hanya bisa omong alias pintar keblinger, seperti yang dikatakan sebagai berikut. Mingkin harap loba buta nu baruta, naritah dewi nyembah berhala. Laju bubuntut salah nu ngatur, panarat pabelit dina cacadan, dan nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Nya karuhan, tarate hepe sawareh, kembang kapas hapa buahna, buah pare loba nu ta asup kana asepa. Mingkin harap loba buta nu baruta, naritah dewi nyembah berhala. Laju bubuntut salah nu ngatur, panarat pabelit dina cacadan, dan nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Nya karuhan, tarate hepe sawareh, kembang kapas hapa buahna, buah pare loba nu ta asup kana asepan. Dabonganan, nu ngebona tukang barohong, nu tanina ngan wungkul jangji, nu palinter loba teing. Ngan pinterna kabalinger. Artinya, semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda salah pergaulan, aturan hanya menjadi bahan omongan, karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri. Sudah pasti, bunga teratai hampa sebagian, bunga kapas kosong buahnya, buah pare banyak yang tidak masuk kukusan. Sebab yang berjanjinya banyak tukang bohong, semua diberangus janji-janji belaka, terlalu banyak orang pintar, tapi pintar yang keblinger. Lalu dalam situasi dan kondisi tersebut yang tidak berbeda dengan saat ini, kemudian muncul sosok orang yang dikatakan dalam naskah Wangsit Siliwangi sebagai berikut. Tidinya datang budak janggotan. Datangna sajamang hideng bari nyoren kaneron butut, ngageingken nuker sasar, ngelingan nuker paroho. Tapi hente diwararo, da pinterna kabalinger, hayang menang sorangan. Arinyana ta arengah, langit angges semu berem, hasep ngebultina pirunan. Boro-boro de ngawaro, malah budak nu janggotan, ku arinyana ditewak diasupkan ka pangbrokan.
Laju Arinyana ngawut-ngawut dapur batur, majarkan neangan musuh, padahal Arinyana nyiar-nyiar pi musuhan. Sing waspada, sabab engke Arinyana, bakal nyaram pajajaran didongengkan. Sabab sarieun kanyahoan, saenyana Arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dang darat. Buta-buta nu baruta, mingkin harap mingkin bedegong, ngalewihan kebo bule. Arinyana tenyaraho, zaman manusia di kawasan Kusato. Artinya, pada saat itu datang pemuda berjanggut, datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua. Membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa tapi tidak dianggap. Karena pintar keblinger, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar, langit sudah memerah, asap mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap pemuda berjanggut ditangkap dimasukkan ke penjara. Lalu mereka mengacak-ngacak tanah orang lain, beralasan mencari musuh tapi sebenarnya mereka sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan pajajaran. Sebab takut ketahuan, bahwa mereka yang jadi gara-gara selama ini. Penguasa yang buta, semakin hari semakin berkuasa melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar zaman manusia sudah dikuasai oleh kelakuan hewan. Sosok pemuda berjanggut di atas adalah lambang laki-laki sejati yang sangat kuat prinsip dan akidahnya serta selalu eling, dilambangkan dengan baju serba hitam. Dan dia juga seorang yang tekun dan taat beribadah, serta kuat dalam memegang ajaran leluhur, dilambangkan dengan menyanding sarung tua. Digambarkan bahwa di tengah situasi negeri yang panas membara atau carut-marut, di mana manusia dipenuhi nafsu angkara, pemuda berjanggut datang mengingatkan yang pada lupa untuk kembali eling. Namun tidak dianggap. Jayana buta-buta, hante pati lila, tapi, bongan kacarida teing yang sara kasoma anu pada ngarep-ngarep caringin rentas di alun-alun. Buta bakal jaradi wadal pamolahna sorangan. Iraha mangsana, engke, mun geus tembong budak angon. Tidinya loba nu ribut, ti dapur laju salembur, ti lembur jadi sanagara. Nu barodo jaradi gelo marantuan nu garlut, di kokolotan ku budak buncireng. Matakna garlut, marebutkan warisan. Nu hawak hayang loba, nu boga hak marenta bagianana. Ngan wareling caricing. Arinyana mah ngalalajoan. Tapi kabarerang. Artinya, kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada mujizat datang untuk mereka. Penguasa itu akan menjadi tumbal untuk perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti, saat munculnya anak gembala. Di situ akan banyak huru-hara, yang bermula di satu daerah semakin lama semakin besar meluas di seluruh negara. Yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar, dipimpin oleh pemuda gendut. Sebabnya bertengkar, memperebutkan tanah. Yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa. Situasi tersebut di atas adalah gambaran apa yang terjadi sekarang ini. Kalau kita perhatikan dengan cermat alinea ini, maka, memang saat ini seluruh rakyat sedang berharap-harap menunggu datangnya mukjizat di tengah-tengah carut-marut yang sedang berlangsung di negeri ini. Lebih-lebih utamanya rakyat korban lumpur Lapindo yang kian hari makin kian sengsara. Bencana datang bertubi-tubi. Huru-hara terjadi di mana-mana. Dan akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus perebutan tanah. Fenomena paling tragis dalam perebutan tanah pada masa ini, 2007, ditandai dengan kasus Pasuruan yang membawa 4 korban tewas rakyat kecil di tangan aparat. Pemuda gendut merupakan lambang orang yang rakus dan serakah serta memiliki kepentingan pribadi. Dalam bait ini dikatakan bahwa penguasa tersebut akan tumbang pada saat munculnya budak angon. Di mana kemunculannya ditandai dengan banyak terjadi huru-hara yang bermula di daerah lalu meluas ke seluruh negeri. Dalam mengkaji Wangsit Siliwangi ini kita telah menemui lelakon atau pemeran utama yang dikatakan dengan istilah, budak angon, atau anak gembala, dan budak janggotan, atau pemuda berjanggut. Coba mari kita simak alinea berikut. Nu garelut laju rarereh, laju kakara arengeh, kabeh ge taya nu menang bagian. Sabab warisan sakabe big, beakna kunu nyarekel gadean. Buta-buta laju nyarusup, nu garelut jadi kareng. Sarieun ditempukan lengitna nagara. Laju nareangan budak angon, nu saungna dibirit lewi nu pantona batu satangtung, nu dihatep ku handelem ditihangan ku hanjuang. Nareanganana budak tumbal, sejana dek marenta tumbal. Tapi, budak angon engges indit, ges narindak babarengan jeung budak anu janggotan, ges mariang pindah ngababakan, parindah kalebak cawene. Artinya, yang bertengkar lalu terdiam dan sadar ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang.
Para penguasa lalu menyusup, yang bertengkar ketakutan kehilangan negara, lalu mereka mencari budak Angon, yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu. Yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi budak Angon sudah tidak ada, sudah pergi bersama budak Janggotan, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Perselisihan yang terjadi adalah sia-sia belaka. Karena selalu saja pihak penguasa membantu yang kuat, berdiri angkuh di atas yang lemah. Ada saat di mana, Wong Cilik, sebagai lambang, si lemah yang tertindas, mencari penuh harap sosok budak Angon dan budak Janggotan. Namun yang dicari sulit ditemukan karena telah pergi ke Lebak Cawene. Di manakah Lebak Cawene? Lebak Cawene adalah suatu lembah seperti cawan, yang dikatakan di dalam serat Musarar Joyoboyo sebagai gunung perahu. Tempat itu digambarkan sebagai suatu lembah atau bukit di mana permukaannya cekung seperti tertumbuk perahu besar. Secara gambaran spiritual, di tempat itu terdapat 2 sumber air besar dan ditandai dengan 3 pohon beringin atau disebut ringin telu. Nu kasampak ngan kari gagak kerngelak dina tutunggul. Darengeken, zaman bakal ganti deui, tapi engke, lamun gunung gede angges bitu, disusul ku 7 gunung. Genjelong deui saja jagat, urang Sunda disarambat, urang Sunda ngahampura. Hade Dewi sakabehanana, sanagara sahiji Dewi, Nusa Jaya, Jaya Dewi, sabab ngadek Ratu Adil Nusa Jati. Tapi Ratu saha, di mana asalna eta Ratu? Engke oge maneh nyaraho, ayeuna mah, siar kumaraneh eta budak Angon. Jik gera narindak, tapi, ulah ngaliek ka tukang. Artinya, yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti, setelah gunung gede meletus, disusul oleh 7 gunung. Ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali. Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Tapi Ratu siapa? Dari mana asalnya sang Ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang, carilah anak gembala. Segeralah pergi. Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang. Perlambang gagak berkoar di dahan mati bermakna situasi di mana banyak suara-suara tanpa arti. Rakyat menjerit-jerit, penguasa mengumbar janji-janji kosong. Sedangkan negara digambarkan banyak ditimpa bencana. Sekarang ini banyak gunung di Nusantara sedang aktif, bahkan beberapa gunung telah meletus. Ribut seluruh bumi merupakan lambang keresahan dunia internasional dewasa ini terhadap perubahan iklim dunia dan pemanasan global. Hal ini ditandai dengan banyak bencana yang terjadi di banyak negara. Nampaknya kita sedang memasuki tahapan situasi ini. Mari kita renungkan dan perhatikan dengan apa yang sedang terjadi di seluruh negeri ini. Gunung-gunung telah mulai aktif, banyak terjadi bencana dengan unsur air, api dan angin di mana-mana, banyak pula terjadi huru-hara atau demonstrasi juga kerusuhan, sebagai lambang ketidakpuasan di berbagai tempat. Apakah ini terjadi secara kebetulan? Tentu bagi yang memahami, ini semua adalah merupakan skenario langit. Lalu, siapakah budak Angon itu? Dari bait tersebut diperlambangkan bahwa budak Angon adalah orang Sunda atau berdarah Sunda. Hal ini akan kita bedah lagi setelah sampai pada kesimpulan setelah kita mengkaji karya-karya leluhur lainnya. Demikian, pembahasan mengenai Uga Wangsit Siliwangi. Semoga bermanfaat bagi palawargi sadayana. Tunggu pembahasan selanjutnya mengenai Serat Musarar Joyoboyo. Mohon pamit, Sampurasun.